Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Latifatun Nisa, NIM 2519 dari kelas AB Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, dosen pengampu Ibu Siti Aliyah, SEMSI. Pertanyaan yang pertama adalah ilustrasikan induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan. Bagaimana pengaruhnya jika induk memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan? Berikut adalah ilustrasi ketika induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan. Pada tanggal 5 Januari 2020, PT Sabik membeli saham yang beredar milik PT Alka yang terdiri dari 3.000 lembar saham utama dengan harga kurs 120 dan 5.000 lembar saham biasa dengan harga kurs 115. Pada saat pembelian tersebut, keadaan modal PT Alka sebagai berikut: 8% saham utama, 6.000 lembar saham dengan nominal Rp10.000 per lembar, maka jumlahnya Rp60 juta. Saham biasa 8.000 lembar saham dengan nominal Rp10.000 per lembar, maka jumlahnya Rp80 juta. Agio saham utama sebesar Rp900.000, agio saham biasa sebesar Rp2 juta, laba yang ditahan sebesar Rp28 juta. Selama tahun 2020 dan 2021 tidak ada pembagian dividen. Dengan adanya transaksi tersebut, hak masing-masing jenis saham terhadap laba yang ditahan perusahaan anak PT Alka akan berbeda-beda. Ketika saham utama kumulasi dan berpartisipasi, saham utama jenis ini mempunyai hak terhadap dividen yang kumulatif dari tahun ke tahun. Di samping itu, saham utama kumulasi dan berpartisipasi juga mempunyai hak terhadap sisa laba jika ada. Apabila terjadi kerugian, dividen untuk saham utama jenis ini ditanggung oleh saham biasa, sehingga pemegang saham utama jenis ini, walaupun perusahaan dalam keadaan merugi, tetap akan menerima hak atas dividen. Hak setiap masing-masing jenis saham terhadap laba anak perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Nominal saham: hak saham utama senilai Rp60 juta, hak saham biasa senilai Rp80 juta. Agio hak saham utama senilai Rp900.000, hak saham biasa senilai Rp2 juta. Laba yang ditahan senilai Rp28 juta. Yang pertama untuk kumulasi saham utama tahun 2020 dan 2021, yaitu 2 tahun, berarti 2 dikali 8% kali 60 juta. Maka hak saham utama senilai Rp9.600.000. Tahun 2022, 8% kali 60 juta senilai Rp4.800.000. Yang kedua, untuk saham biasa dengan tarif yang sama dengan tarif saham utama tahun 2022 senilai Rp4.800.000 untuk hak saham biasa. Yang ketiga, sisa laba ditahan setelah kumulasi senilai Rp28 juta dikurangi Rp9.600.000 ditambah Rp4.800.000 ditambah Rp4.800.000, berarti jumlahnya senilai Rp8.800.000. Sisa laba dibagi kepada saham utama berpartisipasi dan saham biasa. Saham biasa dimasukkan dalam hak saham utama senilai Rp3.771.430 dan hak saham biasa senilai Rp5.028.570. Bagaimana pengaruhnya ketika induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan? Ketika induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan, induk perusahaan dapat membeli kedua jenis saham anak perusahaan tersebut. Pemilikan kedua jenis saham perusahaan tersebut akan memengaruhi perhitungan dalam hak pemilikan masing-masing jenis saham dalam neraca konsolidasi. Kedua jenis
Saham anak perusahaan biasanya terdiri dari saham preference atau saham utama dan saham prioritas. Saham utama memiliki hak-hak prioritas dalam pembayaran dividen atau kekayaan perusahaan yang mengeluarkan, dan hak prioritas itu harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum memperhitungkan hak pemegang saham biasa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, jika terjadi transaksi penjualan barang dagang antara induk dengan anak perusahaan, bagaimana perlakuan akuntansinya? Apabila sistem periodik persediaan digunakan, maka jurnal eliminasi dalam kertas kerja adalah dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Dalam konteks entity, pendapatan berarti pendapatan yang diterima dari penjualan kepada pihak luar. Pendapatan penjualan antara perusahaan yang berafiliasi tidak dapat diakui sebagai barang tersebut dijual kepada pihak luar dari konsolidasi entity. Dalam kasus penjualan tersebut, maka perkiraan resiprokal harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ketiga adalah, jika terjadi transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan yang berafiliasi, bagaimana perlakuan akuntansinya? Dalam transaksi jual beli aktiva tetap antara perusahaan induk dan perusahaan anak, terdapat dua masalah yang timbul, yaitu masalah laba atau rugi yang harus dieliminasi dan masalah penyusutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli. Ada tiga hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aset tetap antar afiliasi. Laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjual harus dieliminasi. Aktiva tetap pada perusahaan pembeli dicatat terlalu besar, akibat depresiasi aktiva tetap pada pihak pembeli juga akan dicatat terlalu besar. Dan yang terakhir, aktiva tetap dan depresiasinya harus dicatat sebesar nilainya semula sehingga harus dilakukan eliminasi. Keempat adalah, bagaimana perlakuan akuntansi jika terjadi penjualan obligasi antar perusahaan afiliasi? Ketika terjadi penjualan obligasi antara perusahaan afiliasi, perusahaan pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi pada obligasi. Ayat jurnal ini dibuat baik oleh afiliasi pembeli maupun oleh afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan, sehingga setiap keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh penarikan konstruksi tidak dicatat pada akun terpisah perusahaan-perusahaan afiliasi, tetapi dicerminkan pada perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi obligasi pada buku induk perusahaan dan anak perusahaan. Soal yang terakhir adalah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk pemilikan tidak langsung yang membentuk hubungan induk, anak, dan cucu jika menggunakan metode equity maupun metode cost. Menggunakan metode equity, semua kejadian atau perubahan yang menyangkut anak perusahaan induk harus segera melakukan pencatatan, terutama dalam hal anak memperoleh laba atau rugi, anak membagikan dividen, ataupun terjadi perubahan kekayaan lainnya. Sedangkan dalam metode cost tidak terjadi pencatatan yang segera, hanya saja pada saat akan disusun neraca konsolidasi barulah dilakukan pencatatan penyesuaian atas perubahan yang terjadi. Untuk itulah maka dalam Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.